Ngobras, ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Alhamdulillah kali ini ngobrasnya spesial. Kita akan tayang setiap sore. Mungkin ini udah tinggal menghitung hari mendekati bulan Ramadan. Jadi banyak sekali kayaknya ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang mungkin sering kita alami tapi bingung menyikapinya seperti apa. Kita akan tuangkan di Ngobras, ngobrol bareng Ustadz, spesial menjelang berbuka nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan. Nah kali ini karena masih di bulan belum masuk ke bulan Ramadan, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Tapi nantinya pada saat masuk bulan Ramadan, tayangan ini insya Allah akan tayang setiap menjelang berbuka. Nah kali ini alhamdulillah sudah bareng sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita seperti biasa akan ngobrol bareng lagi, membahas tentang ya seputar yang biasa terjadi di bulan Ramadan Ustadz. Mungkin ini pertanyaannya sudah kita rangkum Ustadz. Yang pertama kita akan ngebahas bagaimana sih Ustadz jika ada yang menunda qada puasa gitu ya, sampai akhirnya mau mendekati lagi ke Ramadan berikutnya. Nah itu bagaimana konsekuensinya, mohon diberikan arahan Ustadz. Dan seperti biasa kita sudah mengukur juga Ustadz pendapat masyarakat bagaimana jika hal itu terjadi pada mereka atau sekitar mereka. Ya. Izin Ustadz. Kalau ngekodo setahu saya seudah bulan puasa nanti, kalau nggak salah masih bisa. Kalau itu kalau mau diganti sama puasanya boleh. Terus kalau enggak mah bayar ke yang fakir gitu kalau nggak salah itu deh. Lebih baik disegerakan ya. Kayak udah bulan Ramadan nih, kayak sebulan habis Ramadan kan bisa dilakuin ya, biar enggak kepepet juga waktu mau ngejalanin. Kan kalau dinanti-nanti kan suka lupa gitu. Kalau alasannya dulu karena lupa atau misalkan mungkin sebelum-sebelumnya ada sakit yang lama, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang nggak ada gangguan dari itu, lebih baik secepatnya. Boleh sih, asal jangan sampai ke bulan Ramadan aja. Nah seperti Ustadz. Bagaimana sebenarnya Ustadz menyikapi hal-hal yang seperti itu Ustadz? Enggak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berkaitan dengan hukum qada atau menunda hutang, bayar hutang saum sampai masuk Ramadan yang baru ya. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan mengqada saum, hukumnya wajib. Kesepakatan semua para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti dengan di hari-hari yang lain. Nah, sekarang ya, wajibnya apakah harus di tahun itu atau melewati tahun itu? Semua madhab, semua fuqaha mengatakan wajib di tahun itu. Ya, wajib diselesaikan di tahun itu atau harus diselesaikan. Para ulama mengharuskan diselesaikan di tahun tersebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana alayya as-saumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Aku punya hutang qada saum Ramadan, atau aku punya hutang saum Ramadan sebelumnya dan aku tidak bisa membayar sampai bisa dibayarnya di bulan Sya'ban. Nah, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan tidak aku selesaikan kecuali di bulan Sya'ban, maknanya tidak boleh lewat sampai Ramadan yang baru gitu. Aisyah radhiyallahu anha diharuskan oleh Nabi untuk menyelesaikannya di bulan Sya'ban. Ya, jadi di bulan Sya'ban maknanya tidak boleh masuk ke bulan Ramadan. Ya, dan itu adalah hutangnya radhiyallahu anha di tahun Ramadan sebelumnya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak sempat gitu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban itu. Dan di bulan Sya'ban lah dibayar. Ya, maknanya tidak boleh sampai lewat ke bulan
bulan Ramadan. Ramadan. Nah, ini terkait dengan membayarnya. Ya. Sekarang apa hukumnya orang yang menunda? Betul, Ya, Ustaz. menunda ini dibiarkan begitu. Iya, sampai hampir mendekati mau Ya, atau masuk sampai Ramadan masuk lagi. Ramadan misalnya belum Iya. dibayar-bayar. Nah, apabila sudah masuk Ramadan dan belum dibayar-bayar, maka yang pertama, ini ada dua jenis manusia. Yang pertama, kalau tidak ada uzur, ya, dia sehat, Iya. banyak kesempatan, tapi dia biarin aja lah. Saya nggak, Yang ya mengkodok, ntar aja deh, Iya. gitu. Ntar aja kalau udah tua, ntar aja apa gitu. Hmm. Maka baginya berdosa. Hmm. Jadi dia Iya, berdosa dan karena Allah SWT mengharuskan mengganti fa'idatu min ayamin ukhor, dan dalam hadis surat Bukhari Muslim tadi diharuskan di tahun tersebut. Ya, Aisyah sampai mengharuskan di bulan Sya'ban, maknanya tidak boleh lewat ke Ramadan. Ramadan, betul. Dan ini kalau tidak ada uzur, ya orangnya sehat terus dia tidak ada kendala gitu. Betul. Adapun yang kedua yaitu orang yang ada uzur, uzur ini misalnya sakit atau dia safar terus atau misalnya dia di tahun itu hamil atau apapun lah ada uzur, maka dia tidak berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi mereka yang tadi sengaja atau tidak sengaja lewat bulan Ramadan yang baru, apakah ada kewajiban lain selain mengkodok nanti? Kan kodonya berarti tidak sempat nih misalnya di Sya'ban. Betul. Berarti nanti habis Ramadan, setelah Ramadan nanti Lewat, itu. iya. Nah, apakah ada kewajiban lain? Nah, di sini jumhurul fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, tiga mazhab mengatakan dia wajib bayar fidyah. Bayar fidyah untuk hutang di tahun itu karena melewati 1 tahun. Kodonya tetap ada, tetap wajib nanti setelah Ramadan berikutnya. Tapi dia harus dibayar fidyah berdasarkan pendapat dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas kalau tidak salah. Nah, adapun mazhab Hanafiyah mengatakan tidak perlu, hanya cukup kodok saja. Dia bertaubat kalau sengaja bertaubat, beristighfar, kemudian kodok saja. Tapi jumhur mengatakan dia harus bayar fidyah atau bayar kafarat atau fidyah lah. Bayar fidyah yaitu 1 mud kurang lebih 600 gram beras atau 700 gram beras diberikan kepada fakir miskin. Mau nasi dimasak dulu berarti kasih lauk, pokoknya apapun lah. Kalau nggak nasi berasnya gitu. Nah, jadi ini 1 mud. Dan setelah itu diberikan ke fakir miskin. Ini misalnya punya hutang 5 hari kebelum masuk Ramadan lagi. Maka bayarin fidyah. Bayar fidyahnya bisa pas waktu itu ketika ingat itu atau nanti setelah Ramadan juga dibolehkan. Jadi dipercepat lebih baik. Gitu. Tapi kalau Hanafiyah mengatakan tidak, cukup kodo aja. Kata Hanafiyah kan enggak, di Al-Qur'an disebutnya kodo aja gitu. Gak perlu ada fidyah. Nah, itu terkait dengan hukum mereka yang punya hutang saum dan belum bayar saumnya sampai masuki Ramadan yang baru. Alhamdulillah. Jadi sudah dapat pencerahan ini, mumpung masih ada waktu, sahabat filah, teman-teman sekalian, sebelum masuk Ramadan, silahkan yang masih punya hutang puasa atau belum sempat mengkodok, silahkan dilaksanakan selama tidak ada uzur. Satu terakhir Ustaz, yang tadi dalam kategori yang masuk ke dalam uzur itu, kalau misalkan lagi dalam kondisi di negara konflik kayak gitu, itu juga apakah termasuk uzur daerah perang ya? termasuk. Baik ya. Syukran Ustaz, kayaknya sudah terjawab untuk pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di Ngobras sore hari khusus spesial menjelang berbuka Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi Ustaz, syukran wa jazakallahu khair. Terima kasih sahabat filah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.